diharam karena aku baru makan babi kecap dan dimakan dicuci lagi sebentar, dicuci lagi pakai sabun. Menyimpulkan seperti itu. Sabar dulu. Menyimpulkan seperti itu. Sabar dulu, Arif. Biarkan ku selesaikan dulu ucapan. Oleh orang-orang Muslim aja bahwa kamu tuh sebelumnya makan babi, terlihat nggak? Gak usah pala disangsikan lagi, si borong-borong ini penuh dengan babi. Kami ini makanan. Iya, terlihat nggak? Terlihat nggak? Oke, bahwa tidak kamu terlihat. tuh makan babi Tidak sebelumnya. Nah, sekarang gini Arif, memang mereka tidak melihatku makan babi kecap, tetapi mereka kalau tahu. nggak melihat nggak ada masalah. Oke, kalau memang nggak masalah, lantas kenapa kau tolak makananku kalau aku ngasih makananku ke rumahmu? Kau bilang, oh tidak. Haram. Gimana sih, Gaby? Si Gaby ini emang suka aneh-aneh. Tunggu dulu. Gini, kalau kami orang Kristen, kalau kalian nggak pas hari raya kan, kalian kasih sama kami lontong di piring, kami makan nih lontong kalian ini. Lalu pas tahun baru, kami masak lontong, kami kasih pakai piring kami, kalian nggak terima. Oh nggak, maaf kak ya, haram. Kalian bilang, loh ini kan lontong bukan babi. Lalu kalian bilang, oh alat masak yang kalian gunakan itu telah tercemar dengan lemak babi yang kalian masak sebelum-sebelumnya. Seperti itulah. Siapa yang mau menolak? Kalau dari saudara Kristen misalnya mau ngasih apa makanan, ya kita terima. Cuman karena kekhawatiran habis itu di dalam ada orang Islam mau menerima makanan dari orang Kristen, dari piring orang Kristen, nggak mau orang Islam menerimanya itu karena ini pernah kalau memang jelas-jelas, kalau memang nggak jelas, kalau memang belum jelas bahwa piring itu pernah ada babinya atau memang kita tidak pernah melihat kan, kalau melihat ada babinya ya sudah, diterima tapi dibuang gitu aja, Gabriel. Jadi kan gini, bukankah piring itu udah kucuci bersih? Kucuci bersih ini, kucuci bersih. Lantas kenapa kau nggak mau makan dari piring yang kami punya? Siapa yang nggak mau makan, Gabriel? Nggak mau kalian kalau kami kasih makanan kami. Contohnya, ada ayam goreng ini kan, ayam gulai. Karena sayangku sama teman tetanggaku, karena teman kompakku, ku kasih. Gaby, udahlah, Gaby, kamu nih emang selalu memutar-mutar lidah kamu kayak gitu dari dulu. Gue juga kalau ke Medan, lu mau kasih babi kan? Lu bilang sendiri loh. Aku bilang gini. Bercanda, enggak gini, Gaby. Kamu kan walaupun kamu bercanda, pokoknya kalau Sarah ke Medan, mau ke Aceh, katanya nanti kita ketemu, aku kasih kau babi, kan kurang aja. Enggak. Aku bilang gini, Intan. Itu artinya berarti kamu ada toleransi. Enggak, Gaby, kamu nggak boleh kayak gitu. Kalau kita karena kita menghormati, justru karena dengar Gaby, kita ini Indonesia mayoritas Muslim. Justru karena kita menghormati, karena kita toleransi, kita tidak mengintimidasi kalian. Justru kita memberikan aturan, silahkan, asal begini gitu loh. Masa nggak boleh kita mengatur? Kan kita hidup berdampingan sebagai orang Muslim dan orang Kristen gitu loh, kita saling menghormati disitulah. Tapi kan kalian kebanyakan karakter kalian itu kayak maksa, kayak nggak mau, terus kalau misalkan nggak cocok langsung beritanya keluar dan diputer seperti yang baru-baru kemarin si Ade Armando, potongan videonya Pak Yusuf Kala sampai akhirnya gaduh, sampai akhirnya gaduh, kan kurang ajar itu namanya. Ade Armando kan Islam. Gak boleh seperti itu. Jadi ada karakter-karakter dari kalian itu yang memang seperti itu, dan itu harus diakuin. Kalian harus jujur. Gak boleh kalian seperti itu. Oke, gitu salah. Jangan kau maksa. Harus. Apakah jika tidak sesuai dengan pemikiranmu lalu kami tidak jujur? Oh, bukan tidak sesuai dengan pemikiran aku, Gaby. Bukan tidak sesuai dengan pemikiran aku. Aku kan tadi awalnya nanya, bener nggak? Ternyata setelah dikonfirmasi masalah babi di sana bukan dilarang tapi diatur. Terus lu langsung bilang itu salah katanya. Jadi kalau yang benar, orang lain semua salah. Dikit lagi. Ditertibkan penertiban di situ, bukan tidak boleh. Bukan nggak boleh. Buktinya lu masih makan babi sampai sekarang kan? Di pasar Minggu juga ada ini babi, tapi memang ini Sarah, terus Pak Sarah, jangankan babi, biawak, ular, bahkan daging manusia pernah diembat sama si Gabriel ini. Manusia nggak pernah, Arif. Yang pernah ini ular betul. Dulu saya kau pernah mendengar. Nambahi kau, Arif. Saya pernah mendengar kau pernah ngomong seperti itu, semuanya kulahap. Semuanya pernah kulahap, daging cicak, daging ular, biawak, kamu kan? Cicak nggak pernah. Kalau kau bilang biawak benar, kucing benar, monyet benar. Iyalah. Tapi
Cicak mana ada dagingnya? Apa mukosop dari cicak? Kan kau jangan iya, semua binatang kan katanya. menambah-nambahi cerita Arif yang tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Karena kau pernah mengucapkan seperti ini di dalam di dalam komal, di dalam salah satu tapi komal. Manusia tidak, aku tidak pernah makan daging manusia. Oh, bau bodoh kali aku makan daging manusia. Cicak mana ada daging cicak? Tupai benar pernah aku makan tupai. Kucing pernah, ular pernah. Monyet kau pernah betul. kan? Monyet aku makan betul. Aku waktu di Kutacane aku makan monyet. Waduh, Bunuh cicak dapat pahala, bener. Yang nggak boleh tuh bunuh orang, nggak boleh. Apalagi bunuh Tuhan, Mbak Sarah. Yang membunuh Tuhan Arif bukan kami, tapi orang Yahudi. Tapi kamu yang bertepuk tangan, dosamu Yesus orang mana? Yesus orang mana? Udah. Yesus orang Yahudi, orang Israel. Suku Yehuda. Tuh. Ustaz Arif, saya tuh dari semalam merenung ngaji ya. Saya dari semalam merenung ngaji gitu, membaca surah Ali Imran 118 sampai 120 gitu kan. Jadi 118 itu karena kemarin aku live terus tiba-tiba ada yang masuk dan langsung memaki-maki Nabi. Katanya gini, manusia paling bejat adalah pedofil yang ngaku Nabi. Coba kurang ajar nggak? Berani? Terus aku nggak berani dia, nggak berani naik gitu kan. Sekarang gini. Terus saya tidak membalas kamu sesembahan, nggak boleh. Kita ada surat Al-An'am 108. Saya berpatokan situ. Yang pertama surat Al-An'am 108. Kemudian kita harus berjidal dengan cara yang hikmah. Terus kalau bukan karena walaula fadlullahi alaikum warahmah, kalau bukan karena kemuliaan dari Allah dan kasih sayang Allah, kamu tuh berbicara kasar, gimana mereka bisa tersentuh gitu hatinya. Yang ketiga adalah semakin membuktikan kebenaran Al-Quran surat Ali Imran 118 sampai 120 itu ketika mereka tiba-tiba langsung mencaci, memaki, menghina Nabi, menghina Islam karena Islamofob, karena ketakutan mereka terhadap Islam, karena kebencian mereka kepada Islam. Allah jelaskan di surat Ali Imran 118 telah nyata kebencian dari mulut mereka, tapi yang lebih dalam hatinya lebih besar lagi. Kemudian 119, beginilah kamu, maksudnya ke orang-orang Islam gitu. Kita tulus, kita menyayangi, kita menghormati Gebi, tapi ternyata Gebi ini begitu modelnya, ya kan? Semakin kalian mencaci Islam, semakin Al-Quran itu benar, beneran. Itu Allah sendiri yang dan itu terjadi dari zaman Rasulullah sampai nanti kiamat kurang 2 hari. Gantian ya, dengar. Jika masalah debat lintas agama, jika Anda bisa mempertanyakan kitab orang lain, maka kitab Anda pun harus bisa dipertanyakan. Itu prinsipnya. Tidaklah boleh kalian mempertanyakan kitab kami, tapi kitab kalian tidak bisa dipertanyakan. Salah. Dan berikutnya, yang tidak boleh siapa? Yang tidak boleh siapa? Bahkan kalau di komal saya, Kristen bertanya 24 jam. Nah, begitu kan? Begitu dia. Dan paling banyak itu buku Gebi denger. Yang paling banyak menulis kayak Karen Armstrong, apa yang orang-orang yang jadi akhirnya convert itu mereka yang mempertanyakan Quran. Mereka paling banyak. Jadi jangan di Indonesia aja, di luar negeri orang yang paling banyak mempertanyakan, yang paling banyak menggugat tentang kitab kami Al-Quran adalah dari kalangan kalian dan orang-orang lain, dan orang ateis, orang Yahudi, orang mana. Tapi endingnya akhirnya ada yang akhirnya menjadi mu'alaf, yang hatinya dilembutkan, yang dapat hidayah, yang jadi malah menjadi-jadi. Kayak siapa contohnya? Sam Simon, siapa lagi? Christian Prince. Ya udah tersesat. Mau apa? Ya kan? Jadi siapa yang menggugat? Kita ini Al-Quran itu wahyu. Al-Quran itu bukan ditulis oleh orang-orang, tidak. Al-Quran itu wahyu, bukan buku sejarah, bukan. Silakan, Gabriel. Nah, di sini dia terkadang debat lintas agama ini tidak semua tipikal orang bisa sanggup menahan emosi, karena memang ini kan sebenarnya mau nggak mau berbicara kecerdasan emosi di debat ini. Mau nggak mau kita ada tersinggung. Sebenarnya setiap penarikan kesimpulan yang tidak sesuai dengan keimanan agama orang adalah sebuah bisa dikatakan pelecehan, atau sekalian bertanya saja. Contoh nih, ada seorang, contoh Juma lagi mengatakan,
contoh ya, Juma menyimpulkan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Sebenarnya aku bingung, Juma, kau nanya dulu ke aku. Gabriel, apakah benar kalau kusimpulkan bahwa yang keluar itu adalah iblis? Ku jawab, oh Juma, tidak benar Juma. Tetapi kalau Juma memaksakan, tidak, iblis itu katanya. Oh salah Juma. Manong kali kan ada datanya. Kalau nggak ada data, mana bisa Bang Zuma menerasikan seperti itu? Tidak ada data yang menuliskan bahwa yang bangkit dari kubur pada hari yang ketiga adalah iblis. Tetapi itu kesimpulan sepihak Juma yang kami tidak membenarkannya. Kalau kami membenarkannya, 2 jempol untuk Juma, 2 jempol. Tetapi ketika kami tidak membenarkan, lalu Juma memaksakan kebenarannya, maka itu jadi janggal. Lucu kau Juma, kau paksakan kebenaran pikiranmu yang tidak sesuai dengan yang enggak kami aminkan, tapi kau paksa, kau memperkosa Juma, kan jadi begitu. Yang dilempar ke dalam gua-gua itu siapa? Kan iblis di situ. Waduh, kau itu contoh Arif, kasih kau sebuah contoh. Arif, apakah pada saat kau mencuci hidungmu, engkau di hidung itu ada setan? Lalu kau jawab, iya benar. Maka kan aku nggak salah. Oh berarti kalau kau berwudu, kau membuang setan dari hidungmu yang bermalam semalaman tadi malam. Iya, nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Ketika saya meroring, ketika kamu itu, gantian. Ketika kamu mencuci hidungmu, di situ ada roh, di situ ada Bapak, ada Tuhanmu kan di situ. Kemudian kamu bangun tidur, kau buang upilmu, itu apakah yang dibuang itu apakah bapakmu, rohmu, Tuhanmu? Aku jawab ya. Yang kau bilang itu tidak benar. Ketika kami mencuci hidung, di hidung kami tidak ada Bapa. Pernyataanmu salah. Aku tidak membenarkan ucapanmu. Ada roh Tuhan kok. Maka kau masuk ranah memaksakan kehendak yang tidak kami imani, yang tidak kami aminkan. Kan ku bilang Arif, kau bilang itu kan hanya membacakan, Gabriel. Katanya kau juga membacakan bahwa tadi katanya ada setan di hidungku, kan itu kan di hidung umat Islam. Dan aku bertanya sementara sama di hidungku umat Kristen itu kan ada roh Allah kan gitu kan? Oh, nggak ada roh Allah di lubang hidung kami, bergelantungan di bulu hidung kami. Carikan datanya Sal. Gaby, bentar, Gaby. Kita, jadi kenapa nih? Jadi gini Gaby, biar ada kita edukasi ya. Ketika kita berwudu dan yang dicuci hidung tuh bukan hanya cuci gini aja loh, kita hirup airnya sampai ke atas, kemudian kita gitu keluar. Itu sakitnya luar biasa. Itu ada dokter yang meneliti. Ini kalau berwudu dengan benar, justru orang tidak akan terkena stroke. Satu, mengenai tentang setan tadi, betul, gue lagi tidur enak-enak jam 3 bangun gitu ya. Kalau misalkan yang mau qiyamul lail biasa, ngantuk banget. Ketika kita wudu dengan benar, hilang ngantuknya. Terus setannya keluar, yes. Karena berwudu itu adalah salah satu untuk kita bersuci menghadap Allah. Bersih dengan suci itu beda. Kita udah pernah bahas ya Gabriel, bersih dengan suci beda. Makanya kita harus berwudu. Bukankah Yesus juga ngajarin berwudu? Yesus juga mencuci mukanya, tangannya gitu loh. Jadi ketika kalian bertanya, oh, orang Islam hidungnya di hidung ada setannya, terus kalau wudu hilang, betul, yes. Gitu. Oci jangan ngomong terus, kalau mau Oci naik. Oci dari tadi ngomong nih, komen aja, tapi nggak berani naik. Katanya kerja. Kamu kebiasaan ngomong kamu Oci. Silakan Sal. Jangan kalau ada Tuhan nempel di hidung. Aku ngejar dia tadi katanya Bang Zuma tadi berbohong katanya. Nah, kalau kau bilang Bang Zuma tadi berbohong, kau nggak terima. Nah, jadi pertanyaannya, angkatan jahat itu yang bangkit 3 hari itu siapa angkatan jahat? Nah, itu dia. Menurut Matius 12:40. Aku duduk sekarang sebagai juru jawab dan kau juru tanya. Apa yang kutanyakan Sal? Tanyakan sama aku. Kan kamu tadi bilang Bang Zuma berbohong, nggak pakai data, kau bilang. Zuma berbohong, dengan tegas aku berkata dia guru palsu berdusta atas iman kekristenan. Biar ku tanya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, sebelum 40-nya 39-nya angkatan yang jahat itu dia bangkit 3 hari 3 malam. Siapa angkatan jahat itu? Coba baca ayat yang angkatan jahat ini tidak akan sudah dibaca. Selain tanda sebentar, jangan memenggal-menggal ayat agar maknanya dapat. Itu kan dibaca itu Gabriel.
Gaby dulu, Ustaz Arif Sal, Gaby, biarkan Gaby berbicara. Ya, biarkan. Ayat yang benar, ayat komplitnya adalah angkatan jahat ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Pertanyaannya, sabar dulu. Angkatan jahat yang dimaksudkan Yesus ini merujuk pada siapa? Ini angkatan jahat merujuk pada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang pada saat itu sebagai lawan bicara Yesus. Nah, yang Pertanyaannya, Gaby, Tanyalah. pertanyaannya siapa yang bangkit 3 hari 3 malam angkatan jahat itu? salah. Yang Angkatan jahat, sebentar, aku baca. Angkatan jahat itu dan dia setiap menuntut suatu tanda kepadanya diberikan tanda seperti Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus apa? Bentar. 3 hari 3 Coba. malam di perut ikan. Ayat Itu berapa kan- Sal biar aku buka Sal? Aku yang baca Alkitabnya di Matius 12:39. Kau bilang Bang Zuma berbohong. Jangan gitu. Bang Zuma pakai Zuma pendusta. Ya, silakan baca. Matius berapa? Apa? Sal. Matius 12:39. Kau bilang tadi Bang Zuma kan berbohong kan? Alhamdulillah, gara-gara Bang Zuma banyak DM yang masuk. Orang-orang Kristen mau mu'alaf. Iya, jogging nanti Gabriel ya, bahwasannya apa yang kita ketahui tanda Nabi Yunus selain daripada 3 malam di perut ikan. Tenang kau digoncengkan Sal. Tidak ada diceritakan yang lain-lain kecuali Nabi Yunus dalam perut ikan, maupun Islam maupun Kristen. Betul nggak itu? Cuman itu yang diberitakan bahwasannya Ayo Gaby Yunus. baca, Gaby baca. Udah, kita Matius 12 ayat berapa Sal? Matius 12 ayat 39 loh Gaby. 39. Sabar boncengan kau. Aku yang baca biar kau nggak capek. Tenang. 39. Oke, kalau di tanganku nih tanda Yunus nih. Oke, 39. Tetapi dari 38 aja lah ya biar komplit sedikit aja ini. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat. Ini ahli Taurat ya. Dan orang Farisi kepada Yesus. Nih 38. Guru, ini kata orang ahli Taurat ini. Kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Ini cakapnya orang Farisi itu nih. 39. Tetapi Guru ya, bukan Tuhan jawabnya. ya. Catat dulu. Guru ya, bukan Tuhan ya. Ini ayat 39 ya. Tetapi jawabnya N besarnya. N besar ini maksudnya Yesus karena N besar. Kepada mereka. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini, maksudnya kepada orang Farisi dan orang Yahudi itu, menuntut suatu tanda, katanya. Tetapi kepada mereka, maksudnya kepada orang Farisi itu, tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus, katanya. Aduh, telepon pula ini. Aku angkat telepon dulu ya, kawan. Yunus di perut ikan mati enggak? Gabriel. Telepon di boncengan. Yunus berikan. Ya. Jawab dulu Gaby, tenang. Jawab dulu. Yunus selama 3 hari di perut ikan mati enggak, Gabriel? Turun. Gak apa-apa, dia jawab telepon dulu Sal. Dia jawab telepon dulu tadi. Gak apa-apa. Biarin. Itu maksudnya gimana sih? Aku nggak ngerti. Itu yang ku kejar Kak. Katanya Bang Zuma nggak pakai data. Bang Zuma pakai data loh. Itu sangat jelas loh. Angkatan jahat itu yang bangkit 3 malam seperti Nabi Yunus. Yang kita tahu seluruh umat manusia, Islam maupun Kristen, meyakinkan Nabi Yunus 3 malam di perut ikan. Itu seluruh dunia loh. Bahkan orang-orang di luar daripada Islam Kristen ketika mencari berita itu, dia menemukan Nabi Yunus 3 malam di perut ikan. Nah, angkatan jahat itu seperti Nabi Yunus gitu. Siapa lagi itu yang bangkit dari 3 malam kecuali apa? Nah, itu. Angkatan jahat, oh gitu maksudnya. Dia angkatan jahat itu si penyesat itu, bukan si Farisi. Dia itu salah comok dari tadi Farisi pula lah. Nabi Yunus di perut ikan selama 3 hari kan tidak mati. Pacara kan gitu kan. Ya, sementara orang Kristen menganggap bahwa Yesus di perut bumi itu mati. Ya kalau berkaca pada Nabi Yunus berarti Yesus tidak mati. Tuh. Tidak mati kan? Nabi Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari itu tidak mati. Nih Gaby udah naik lagi nih. Gab, naik lagi Gab. Gaby, halo. Oke. Ya. Oke, lanjut ya. Sal, aku sudah baca Sal, lalu bertanyalah sama aku Sal dan aku akan jadi juru jawab. Ya sudah jawab itu. Apa pertanyaannya? Lu tadi yang kau baca itu. Tanda angkatan jahat. Siapa angkatan jahat yang 3 hari itu? Seperti Nabi Yunus. Siapa angkatan jahat itu?
Angkatan jahat yang dimaksudkan Yesus dalam dialognya itu adalah merujuk pada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapa orang Farisi yang bangkit 3 hari 3 malam? Seperti Bukan Nabi orang Farisi, dengar. Ini beginilah narasinya. Orang Farisi itu meminta satu tanda kepada Yesus, tetapi Yesus berkata, tidak akan diberikan tanda apapun kepada orang Farisi dan ahli Taurat ini selain tanda Yunus, yaitu Yunus ditelan ikan lalu dimuntahkan selama 3 hari 3 malam dia di perut ikan itu, yang juga merujuk aku Yunus kan itu. Sabar. Nanti kau bertanya, aku menjawab dulu, biarkan aku selesaikan. Tenang dulu di boncengan, tenang dulu kau Sal. Nah, yang dimaksudkan Yesus adalah engkau akan melihat bahwa anak manusia juga akan masuk ke dalam perut bumi dan bangkit pada hari yang ketiga, yang artinya adalah Yesus itu adalah anak manusia. Biasanya kalau ada kata-kata di Alkitab anak manusia itu merujuk pada Yesus. Yesus akan masuk ke dalam perut bumi selama 3 hari dan bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan nubuatan Nabi Yunus yang masuk di perut ikan selama 3 hari. Itu maksud ayat itu. Bukan gitu loh pertanyaannya. Kamu tadi udah mengarah pertanyaannya. Nih, ulangin ya pertanyaan pampangnya. Tetapi jawabnya hanya itu besar Yesus kepada mereka yang bertanya tadi di atas kan 38. Angkatan yang jahat hanya besar ya, berarti ini si penjahat, berarti yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Nah, si penjahat ini menuntut suatu tanda nih, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kutanya samamu, tanda Nabi Yunus itu tanda apa yang kamu tahu? Tanda bangkitnya, keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan selama 3 hari 3 malam dan sesuai dengan sebentar. Itu berarti tanda Nabi Yunus dia diselamatkan kan, karena dia itu tanda Nabi Yunus. Nah, tapi si angkatan jahat ini tandanya dia bangkit 3 hari 3 malam setelah mati, sementara Nabi Yunus tidak mati. Oh salah. Aku tanya dulu, kok angkatan jahat itu siapa? Angkatan jahat ini siapa jadinya yang diberikan tanda seperti Nabi Yunus? Gue tanya dulu kau, angkatan jahat itu ada di Matius yang ayat 28-nya. Bukankah itu merujuk pada ahli Taurat dan orang Farisi? Bukan, itu astaga, pantas kok masih Kristen. Yesus mengatakan angkatan Yesus itu. Sebentar, biar ku ulangi lagi. Ini kau duduk kau di boncengan kau, tenang kau di boncengan. Biar ku baca. Orang Farisi itu hanya bertanya, Gabriel. Bukan kemudian merujuk kepada orang Farisi. Kemudian Yesus itu menjelaskan. Sebentar. Kau bilang Sal bahwa angkatan jahat itu adalah yang bangkit dari kubur kan? Biar ku tunjuk kau. Biar ku tunjuk katanya 38 39 ayat 38 ya. Sebentar, tenang kau di boncengan ya. Ayat 39. Jangan ada dusta di antara kita ini. Iya, aku udah baca ulang-ulang kok. Bang Zuma tuh sangat terang kali loh. Ayat 38. Biar aku baca ayat 38. Inilah judul perikop tanda Yunus, ya kan? Ayat 38. Pada waktu itu, pada waktu kejadian, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi. Beberapa orang ahli Taurat dan orang Farisi nih kepada Yesus. Ini nanya nih orang Farisi. Tanda petik 2, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Ini cakap orang Farisi dan ahli Taurat nih. Udah, ayat 39. Tuhan, maksudnya kalau yang Tuhan. Sabar dulu. Aku dulu anak muda. Ayat 39. Tetapi jawabnya, maksudnya jawab Yesus kepada mereka, kepada si orang Farisi ini. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini, katanya, maksudnya menunjuk kepada si orang Farisi dan ahli Taurat itu. Enggak lah. Dan ahli Taurat setia. Menunjuk kepada orang yang meyakini bahwa Yesus itu mati. Nah, disinilah kali Arif RH, Salpasaribu, Juma, Adriansah, penipu. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu kan hanya bertanya. Makanya kami yang punya Bibel, jadi kau yang menerangkan. Islam yang bertanya, Islam yang menjawab, Islam ketawa-ketawa, tapi kami yang punya kitab. Kan gila kalian itu. Iya, Gabriel, berarti ahli Taurat ini orang jahat berarti ya, Gabriel ya? Orang Farisi dan ahli Taurat itulah yang dimaksud angkatan jahat.
di mana ahli Taurat dan orang Farisi ini bangkit 3 hari seperti Nah, Musa? udah. Di Kau Yunus? gantian. Sekarang giliran ku nanya kau biar berimbang kita. Di mana Tapi kan sudah tertulis? diiyakan Di kan mana bahwa tertulis? orang Farisi dan ahli Taurat Namanya itu jual hanya beli bertanya, kita. Kau sifatnya jual kau bertanya. beli, kau jual kau beli. Ya. Sifatnya ahli Taurat dan orang Farisi itu kan bertanya kan. Kemudian dijelaskan. Nah, penjelasan Yesus ini tidak merujuk kepada ahli Taurat dan orang Farisi, bukan. Tapi orang yang meyakini bahwa Yesus itu mati di perut bumi. Padahal Yunus tidak mati kan gitu kan? Sekarang Siapa di begini. situ yang meyakini bahwa Yesus itu mati? Debat lintas agama, Kak, Jawab dulu lah. Siapa orang Kristen? Apa orang Farisi? Orang ahli Taurat? Aku udah jawab tadi. Sebentar Arif, gantian sekarang kita. Kau duduklah kau sebagai juru jawab dan aku juru tanya. Oke. Sekarang si Gaby mau nanya. Coba pertanyaannya gimana Gaby, ayo. Betul. Aku mau nanya begini. Aku pertanyaannya. Islam Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan nabi yang membawakan ini, sosok sentral Islam ini adalah Muhammad. Kan begitu. Sebagai nabi wajiblah dia menjadi teladan bagi umat dan bagi kemanusiaan. Itu harus kita pegang karena dia adalah simbol atau merupakan role model bagi umat. Pertanyaannya, kalau memang nabi ini adalah role model atau menjadi tiruan, menjadi teladan bagi kemanusiaan, mana sikap, mana perilaku atau perbuatan Muhammad yang bisa kita jadikan panutan? Sudah saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sesungguhnya di dalam Nabi Muhammad benar-benar terdapat suri tauladan yang baik. Makanya ketika Nabi Muhammad itu dikala kecil dia sudah dijuluki sebagai Al-Amin. Al-Amin itu adalah orang yang dapat dipercaya. Itu yang dapat dipercaya, baik itu orang Kristen, orang kafir Quraisy pada waktu itu kemudian mengasih apresiasi kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar amanah. Makanya orang-orang kafir, para pedagang kafir Quraisy ketika berdagang tidak laku dagangannya kemalaman, barang dagangannya itu dititipkan ke rumah Nabi Muhammad. Keesokan harinya itu kemudian diambil, satu barang pun tidak ada yang hilang. Itu setiap hari. Itu contoh Nabi Muhammad. Makanya orang kafir Quraisy segan kepada Nabi Muhammad pada saat itu. Itu yang pertama masih. Jadi bukan hanya umat Islam yang mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin. Orang kafir Quraisy juga mempercayai bahwa dia benar-benar dijuluki sebagai Al-Amin. Banyak juga kisah-kisah orang-orang kafir yang kemudian dikasih makan setiap hari, dikasih makan tiap hari. Ya kan, orang tua itu kan. Akhirnya ketika Nabi Muhammad meninggal, akhirnya dia menangis lalu memeluk agama Islam. Itu endingnya. Beda dengan Kristen Indonesia. Ajaran Nabi Muhammad diambil, dicomot, dimasukkan ke dalam Bible. Sabar, jangan dulu nabinya yang dihujat, nabinya yang direndah-rendahkan. Waduh, gimana sih? Sekarang balik tanya Ustaz Arif, apa suri teladan yang masih aku tadi kok 30 pertanyaan aku masih aku mau sanggah dulu. Berarti tadi gini, berarti Yesus itu rasis. Orang bertanya langsung dikatakan. Tenang diboncengkan. Masih giliran kurang 5 menit nih masih aku yang juru. Kau duduklah dulu jadi juru jawab. Tenang dulu. Tahu ya. Nanti enggak apa-apa kau bertanya lagi. Berarti kita tahu bahwasanya Yesus ini orang rasis. Orang bertanya dikatakan langsung angkatan jahat ya. Lanjut. Sal, enggak, jangan gitu. Tenang dulu, biarin aja si Gaby ngomong, Ada Ustaz Arif, ada jawab. Ayo cepet tanya lagi, apa lagi Gaby? Oke. Enggak, lu paham enggak? Gaby sebentar. Lu paham enggak dengan pertanyaan lu tadi? Suri tauladan apa? Karena Rasulullah ini sebagai tokoh sentral Islam, sebagai nabi, ya sebagai utusan, suri tauladan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ustaz Arif menjelaskan apa coba tadi? Gua tanya dulu, jadi enggak supaya kamu paham, jangan cuma nanti pertanyaan gini, lu tanya kemana-mana lagi apa? Apa kata jawaban Ustaz Arif apa? Jawaban Ustaz Arif itu adalah salah satu contoh suri tauladan Nabi adalah pada saat orang menitipkan barang ke rumahnya setiap hari. Dia barang yang dititipkan itu tidak ada yang hilang satupun ketika diambil balik, kan kita begitu.
Tapi aku boleh kasih kau komentar juga loh, artinya atas ucapan Ustaz Arif. Kalau hanya begitu, jangankan Muhammad, aku pun dapat dipercaya. Di kantor kami itu, kalau ada ketinggalan jaket atau ketinggalan tupperware, nggak pernah hilang itu, tetap kembali kepada pemiliknya. Maka yang diperbuat curi juga artinya apa yang diperbuat Nabi juga diperbuat oleh orang yang biasa yang dapat dipercaya. Nah, itu tepuk tangan dulu. Makanya ini kemudian Nabi Muhammad ini kemudian tauladan beliau ditiru baik oleh orang-orang kafir Kristen maupun orang Islam. Iya, ditiru kan sampai sekarang kan. Itu ajaran Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan seperti itu, mungkin Gabriel gak begitu kan. Ada orang yang nitip barang langsung dimakan separuh kan gitu kan. Gara-gara ada ajaran Nabi Muhammad seperti itu, maka semua umat di dunia itu juga mengikutinya. Masya Allah, subhanallah. Iya kan? Selain Nabi Muhammad itu juga dijuluki sebagai yang sidik, amanah, tabligh, fatonah kan gitu. Sekarang saya balik nanya, kalau di dalam Islam ketika ada para sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, sebentar dulu satu persatu. Wahai Nabi, siapakah yang berhak untuk saya hormati di dunia ini? Nabi menjawab, Ummi. Siapa lagi Nabi? Ummi. Siapa lagi Nabi? Ummi. Baru ketika empat kalinya siapa lagi Umi? Baru kemudian Abi. Jadi di sini posisi wanita itu betul-betul dihormati. Tadi itu kalau di dalam Islam. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus menghormati terhadap ibunya sendiri? Jawab. Oh ya, Yesus menghormati ibunya. Jatanya. Oke. Pada kita Matius. Ustaz Arif, sebentar gini. Jadi supaya kita tidak ada benturan antara nabi, karena di dalam Islam itu kan amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbikum. Jadi kita beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, pada Nabi Isa, Yesus gitu, dan kita meyakini bahwa yang disalib Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Artinya gini, kita meneladani Isa alaihi salam seperti yang Al-Quran katakan, Al-Quran deskripsikan tentang siapa itu Isa alaihissalam, yang mengatakan bahwa saya ini hamba Allah, saya ini diberi kitab, dan saya diwajibkan untuk menunaikan zakat dan mendirikan sholat. Kan begitu ayatnya di surat Maryam. Nah, pertanyaannya adalah ketika Isa atau Yesus itu melakukan itu, nah kenapa orang-orang Kristen ini tidak mengikuti apa yang Yesus lakukan gitu? Pertanyaan harus seperti itu. Jadi jangan sampai ada benturan jangan sampai nanti kita mengolok-olok Nabi kita sendiri. Enggak, kalau di Al-Quran Nabi Isa itu memang dimuliakan. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya, kan gitu. Itu untuk membantah tuduhan-tuduhan orang Yahudi bahwa ibunya itu berzina. Kan gitu. Langsung dikasih mujizat oleh Allah kan gitu kan. Mulia Nabi Isa kalau di dalam Al-Quran, beda dengan kalau di Bible. Makanya kemudian teman-teman apologet Islam, terutama Bang Zuma, bilang bukan hanya ada satu Yesus, tapi ada dua Yesus di situ. Yesus yang baik kan gitu kan, ada Yesus yang memang berasal dari angkatan jahat seperti kata Jasal ini. Oke, Gaby, silakan Gaby. Jawab pertanyaan Ustaz Arif. Ya, jawab pertanyaan Ustaz Arif tadi. Pertanyaan Ustaz Arif apa itu? Jawab dulu. Oke. Pertanyaan Ustaz Arif berkata bahwa ada dua Yesus yang baik dan Yesus yang tidak baik. Itu pertanyaan aku yang semula, Gabriel. Waduh, apa pertanyaanmu? Ulangi kalau di Al-Quran jelas tidak ada. Ustaz Arif ulangi, pertanyaannya ulangi. Teladan apa? Coba. Kan saya sudah menerasikan tadi menganalogikan tentang bagaimana sikap Nabi Muhammad ketika ditanya oleh para sahabatnya, siapa yang saya hormati di dunia ini wahai Nabi, dia bilang Ummi sampai 3 kali, baru keempat kalinya wa abi kan gitu kan. Pertanyaan saya, coba kasih toladan ayat-ayat di mana mukjizat pertama Yesus menjadikan air jadi anggur. Di situ ada dialog antara Maria dan Yesus.
Jadi Maria berkata kepada Yesus begini, si pemilik pesta ini sudah kehabisan anggur katanya. Maria meminta Yesus berbuat sesuatu agar si pemilik pesta itu tidak malu karena anggurnya habis. Tetapi Yesus menjawab, apa jawaban Yesus? Apa jawaban Yesus? Hai perempuan, hai. Sabar. Di dalam Ibu, waktuku belum tiba, sabar. Ibu, waktuku belum tiba katanya. Tetapi Maria berkata kepada si pelayan-pelayan itu, nanti apa yang diperintahkan oleh dia, maksudnya Yesus, lakukanlah katanya. Yesus berkata, waktunya belum tiba untuk berbuat mukjizat, tetapi karena mamanya yang meminta, dibuatnya juga mukjizat itu. Dia sangat menghormati mamanya ini. Lalu coba baca yang benar datanya Sal. Kalau Gabriel ini tidak sportif ini. Di mana ibuku kan? Siapa yang bilang di mana ibuku kan gitu? Baca Sal. Di pelintir dia. Betul lah, kok kami baca juga di sini, baca ulang lah. Itu kan kita mau cari baca. Ustaz Karim nggak malu. Kau bacalah kitabmu, tapi kan di pelintir. Di mana ayatnya Sal? Biar aku baca, aku agak lupa. Biar kita baca aja. Artinya tidak ada masalah dengan Alkitab ini. 1001 pertanyaan mau akan kami jawab. Tidak ada. Alkitab akan menjawab sendiri terhadap dirinya. Alkitab itu kami tanggung jawab. Mana ini? Mana nggak bisa jawab kamu? Sebentar, kita buka aja, nggak masalahnya itu. Di mana? Kasih tahu aja sama aku ayatnya, Sal. Biar aku baca ini di tangan kode Alkitab. Pantas nggak seorang anak kemudian membentak ibunya? Pantas nggak, Gabriel? Sebentar, secara global, secara universal dulu. Ayo. Di mana Yesus membentak ibunya sendiri bilang, hai perempuan. Secara universal, misalnya saya ke ibu saya. Nah, sebentar. Hai perempuan gitu. Pantas nggak saya bilang seperti itu? Yesus di Galilea. Di mana ayatnya itu? Apa Yesus mukjizat pertama Yesus ini? Nggak apa-apa. Di Taman Getsemani. Sebentar dulu ya. Kita buka aja. Nggak ada satu pun tidak ada kami gentar menjawab 1001 pertanyaan kalian. Mau jawab. Sok-sokan kau, Gabriel. Nggak percaya Pak Arif. Di mana ayat Yesus? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Bahagialah ibu yang telah mengandung kau dan tenang kau diboncengin kau. Biar kutunjukkan betapa tangguhnya kami Kristen. Di sini Tuhan disusui ya. Oke, lanjut baca terus. Yohanes 2 ayat kata dia, tengok apa kata Yesus di sini. Bukan bilang terima kasih dia, tetapi yang berkata, yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Tengok, bayangin. Entah bilang makasih buat ibuku, ini enggak. Langsung dia bicara. Dusta, biar ditunjukkan kok ayatnya ya Sal ya. Nah, Yohanes 2 ayat 4. Ini biar aku bacakan samamu. Yohanes 2 ayat 4, judul perikop perkawinan di Kana. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Tanda tanya. Mana ada ibu di situ? Perempuan. Biar ku open cam. Kau mengubah-ubah ayat. Waduh, itu firman Tuhan itu, Gabriel. Sebentar. Kita saksikan dulu para apologet apa ini. Ini aku buka samamu ya. Bentar. Nampak nih ya. Aduh, agak gelap ini. Mana ini? Ayat 4. Oh, kamera gue ini pun kayak mananya ini. Ayat 4. Halo kamera. Ya, kamu sudah dibodoh-bodohi. Di situ gue naik ke perempuan di situ. Itu original teksnya, itu gue naik ke Gabriel. Kalau ibu itu panter, waduh, kau itu gimana sih kau, Gabriel? Memang jelek kali memang hatimu sama sifat. Apa yang udah diam.
Tunggu sebentar dulu dari handphone aja aku buat ini. Kecil-kecil. Ini 6 ayat 4. Ini kata Yesus lihat ini ya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Ibu nih tanda tanya nih. Mau apakah engkau? Iya, kok masih membantah seperti itu? Sabar dulu kau. Saatku belum tiba tanda tanya, kan begitu. Ini aku dari laptop lagi ditunjukkan nih. Ini jangan dusta, artinya gini loh, apa adanya saja kita jawab pertanyaan itu, jangan ngarang wow Yesus gitu. nggak ngaku ibunya loh. Dalam Matius 12 46 sampai 50. Itu dulu. Iya, coba baca Matius 12 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Lalu seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita tersebut, siapa ibuku? Siapa ibuku? Apa yang salah dari kalimat itu, Sal? Kok dia nggak ngakuin? Kok dia nggak mau nemui ibunya di luar? Nggak begitu. Memaknai Alkitab, maka kami Gini loh, ini Kristen orang lain. Val, biarin si Gaby ngomong, Jadi gini, kami Kristen ini memang agak aneh ya, bisa dikatakan begitu memang. Memaknai ayat Alkitab itu enggaklah seperti yang tertulis itu langsung kau makan. Yesus itu kata-katanya jelaskan, kalau memang salah jelaskan. Baca dulu. Kau akan memaknai seperti apa ya, jelaskan aja. Aku pun baca, tenang. Ayat berapa? Kasih lo ayat 12 46 50. Matius 12 46 sampai 50. Matius 12 46 ya. Matius Ya, 12. masa orang dikasih tunjuk ibunya sama saudara-saudaranya ada aja nggak ngakuin dia. Tenang diboncengan. Matius 12 ayat 46. Jadi 44 46. Oke. Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya sendiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepada Yesus, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini kabar. Oke, lanjut. Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Berarti dia fix durhaka, nggak ngaku ibu kandungnya. Nggak begitu. Artinya lebih penting orang lain, ibunya memanggilnya. Dengar, Sal, dengar penjelasan Gaby. Kita dengar. Gimana, Gaby? Jadi gimana tafsirnya, Gaby? Yang dimaksudkan Yesus itu dia bukan menyangkal mamanya dan saudara-saudaranya, tidak. Artinya siapa yang menuruti perintah Bapakku yang di surga, yang mana akulah sebagai penyataannya, itulah saudara-saudaraku, itulah ibuku. Sebenarnya maknanya ini dalam, bukanlah jadi dia anak durhaka. Oh tidak. Jadi pemaknaan yang sempit menjadikan pemaknaan Alkitab ini jadi salah. Kristen nggak begitu-begitu cara memaknai Alkitabnya. Makanya kami ini aneh. Bagi keislaman nggak sama cara memaknai Al-Quran dengan gaya kami memaknai Alkitab. Makanya kita nggak jumpa dalam debat. Memang kami aneh, memang kami. Oke. Ya udah. Gini loh Gabriel, dalam Islam ketika kami berbicara ataupun berdakwah ditelepon oleh ibu kami tuh wajib hukumnya mengangkat teleponnya. Namanya itu bentuk menghargai orang tua. Apalagi perintahnya tadi kata Ustadz Arif kan, ibumu baru ayahmu. Sangat jelas tadi. Tidak ada alasan bagi kami untuk menolak. Bahkan kami ketika sholat sunnah, ibu kami meminta tolong, kami lebih baik batalkan itu atas daripada menolak perintahnya. Apalagi contoh yang mualaf kan, ketika aku sholat sunat di rumah ataupun sholat duha, mamaku panggil contohnya, aku batalkan sholat sunatku gitu, karena panggilan seruan ibuku.
ini loh dia seorang utusan Tuhan penyampaian firman. Kok begitu etika sebagai nabi? Oh, salah. Dia bukan tidak beretika, dia tetap mengajar bagaimana seperti apa kita kepada Yesus. Itu pengajaran, sama seperti begini. Jika engkau mengikut ada dia 100 kali lipat istrinya 100, itu sebenarnya pemaknaan pun begitu. Atau ada kata-kata yang aneh, kata-kata Yesus yang aneh ya. Jangan lari dulu, kita tetap dulu. Agak sama, sebentar, aku dulu. Jika kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, kan aneh ini. Kok bisa gitu Yesus ngomong? Bodoh kali Yesus ini. Sebenarnya ini pengajaran yang artinya jika engkau disakiti orang lain, doakanlah dia, kasihilah musuhmu, artinya pemaafan yang luar biasa. Itulah ajaran Yesus. Makna daripada jika kau tidak gitu, Gaby. sabar dulu. Gitu, Gaby. Ini loh, itu kalau kau bawa itu tadi narasimu tadi, itu tadi pertanyaanmu yang seperti kata Ustadz Arif tadi. Itu begitulah ajaran Yesus. Jadi memaknainya bukan bulan tadi mengubah-ubah diksi Alkitab, itu ajaran Yesus memang begitu. Itu jelas. Maka kemudian Yesus Yesus berkata kepadanya, hai perempuan, bukan ibu, hai perempuan. Jika dilihat dari orang biasa macam kasar kan, tapi itu pengajaran. Itu kan, apakah yakin nak mengenai di antara aku dengan engkau saatku belum sampai atau belum tiba, kan gitu kan? Tapi gini, di bahasa Inggrisnya juga sama di sini woman. Ustaz Arif dia ini aku sedikit aja habis tuh nih. Dia tadi kan bawa tentang masalah tampar. Nah, itu tadi narasinya beda loh. Tadi narasinya ketika orang menitipkan barang kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak mengambil sedikit pun, tidak kekurangan. Bahkan kau bilang, Gabriel, aku bisa melakukannya, berarti pengajaran Nabi bisa kita ikuti dengan manusia. Nah, kalau kamu berbicara tentang pengajaran, ketika kau dikatakan Yesus ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, kalau ada orang doakan, pernah nggak umat Kristen melakukan demikian? Nggak pernah, mereka demo. Pernah. Itu berarti nggak bisa mengikuti, nggak bisa berarti dicontoh apa yang disampaikan Yesus. Itu tidak bisa menjadi suri tauladan, tidak berguna untuk manusia. Kalau ditampar pasti kok geruduk satu keluarga, kan begitu. Berarti itu nggak bisa mengikuti perkataannya gitu. Jangan lari-lari pertanyaannya. Aku sekarang. Nah, ketika Kristen dibakar gerejanya, kami berdoa aja, nggak perlu kami bakar masjid. Jadi sebenarnya secara kemanusiaan, kau bakar gereja kami bakar masjidmu. Jadi tapi kami tidak begitu. Berdoalah bagi dia yang menganiaya kamu. Ya udah, kau bakar gereja, kami bangun aja gereja lagi lebih besar. Biasa aja gitu. Paling perang salib itu apa namanya? Jangan lari-lari, kan aku bilang jangan lari-lari ke sana. Perang salib kan Kudus juga yang memimpin kan. Gaby, sebentar, aku luruskan dulu. Gaby narasinya liar banget. Kau bakar gereja. Kalau misalkan, coba jujur aja, Gaby. Mendirikan rumah ibadah itu harus ada izinnya kan? Iya. Sekarang begini, apakah berlaku sama untuk Islam dan Kristen semuanya? Kedua, kalian punya misionaris kan? Memang ada gerakan misionaris kan? Ada. Kalian misionaris itu kepada siapa? Kepada orang Islam apa kepada orang Kristen? Atau kepada orang di luar Kristen? Kalau nggak suka orang di luar Kristen kan? Kalau kau nggak suka misionaris, usir aja. Benar nggak? Enggak gini. Iya, usir aja, diusir. Tapi framingnya kayak begitu beritanya. Akhirnya muncullah berita-berita seperti ini gitu loh. Kita dibakar gereja lah, kita nggak toleransi lah, kita inilah, kita itulah. Gue itu menghadapi kayak begitu udah sering, Gaby. Jadi gue tahu. Datang orang ke daerah, dengar dulu sebentar. Jadi supaya tidak ada berita framing. Kalau misalkan Indonesia udah merdeka udah berapa puluh tahun sih? Kalau memang orang Islam ini, yang mayoritas ini, yang kalian bilang kita tidak toleransi, kita selalu beradak geruduk gitu. Berapa banyak kenyamanan yang kalian sudah dapatkan? Kalau kalian mau lihat bagaimana Islam ditindas di Eropa, kita pakai nikob aja diapa-apain, dibilang teroris, kita pakai jilbab aja dibilang semua segala macam. Jangan berbicara seperti itu, Gaby. Itu namanya memframing. Harus jujur, harus adil, harus lihat berita itu. Jika Kristen di Bekasi itu sebentar, di Bekasi itu ada satu RW, gerejanya 7. Lu bayangin aja. Selesai, silakan Gaby bicara. Oke. Nah, begitulah. Sebentar sebelum Gabriel berbicara. Ini Gabriel nggak bisa membedakan Kak Sarah, mana masjid, mana musola kan gitu kan.
Gitu. Jadi kalau musola itu memang banyak dibangun. Tanya dulu kok Arif, apakah semua masjid di Indonesia ini punya surat izin? Makanya Anda itu kan tidak bisa membedakan mana musola, mana masjid. Musola itu biasanya Nanti ketika masjid dibangun tidak perlu izin, ketika gereja dibangun harus pakai izin. Jangan begitu, nggak berimbang. Waduh, ini aturan pemerintah, ini kebijakan pemerintah. Sudah SKB ini, surat keputusan bersama antara apa ya, antara beberapa agama di situ dikumpulkan. SKB itu memihak, artinya mendiskriminasi kekristenan. Tidak ada pemihakan di situ. Karena yang ada pada waktu Gaby, lu bilang berarti secara nggak langsung lu bilang lu mengatakan SKB menteri itu mendiskriminasi umat Kristen. Kalau memang gereja harus dibangun harus semua minta izin sampai tatu semua harus diteken-teken. Kalau ada nggak neken nggak jadi kan jadi lucu. Pendirian rumah ibadah itu ada nggak jamaahnya? Kalau tiba-tiba lu dirikan nih gua RT, gua wali kota di sini, gua bupati di sini, 98% gua muslim, terus tiba-tiba ada orang Kristen minta gereja, jamaahnya dari mana gua tanya. Tapi kalau misalkan kalian kok gua memberikan hak rumah ibadah gua dirikan, silakan, tapi lu bawa jamaah dari luar, udahlah Gaby, lu nggak usah memframing. Lu ngomong kayak gitu bisa gua catat, bisa gua laporin ke Menkumham. Lu ngomong kayak begitu, lu ngomong menteri nggak adil. Lu ngomong menteri mendiskriminasi. Ini diskusinya jadi ancam mengancam, jadi nggak enak, jadi lucu. Makanya kami berkata, kami kekristenan ini itu menyalahkan regulasi yang sudah disepakati, Gabriel. Kebijakan itu sangat memberatkan bagi itu ditandatangani oleh beberapa agama itu, Gabriel. Jadi kau bisa bayangkan betapa sulitnya kami beribadah. Untuk beribadah saja kami harus diusir-usir. Kau bisa andai itu berlaku. Nah, pembangunan masjid di stop. Di sini dia. Maka jika karena kita ini harus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentar, kok ini memang Kristen standar ganda kok tadi kok bilang pemerintah tidak adil menurutmu, Gabriel? Ini pembangunan masjid loh. Sebentar Gabriel, kau tuh memang penipu Gabriel. Ini pembangunan masjid di stop loh. Nah, ini pembangunan kalau ada masjid di stop maka itu perbuatan yang salah. Tidak boleh menyetop pembangunan rumah ibadah karena dijamin undang-undang. Diam dulu kok Gabriel. Ini apa nih? Salib ini lambang apa? Kristen apa Islam nih? Nah, ini penyetopan pembangunan masjid. Masjidnya udah dibangun, di stop nih. Umat di mana itu? Umat kasih. Di mana itu? Di mana nih? Papua ada tanah damai, kepala bapaknya nih damai nih. Tahun berapa itu? Kok tanya tahun? Ya, kadang begini apa asal. Terkadang ada wilayah-wilayah kekristenan lagi. Bentar aku dulu. Lagi. Inilah namanya efek banget. Karena mungkin merasa mereka ini adalah gantian dulu. Terkadang ada orang hilang kesabaran, gereja kami aja kalian tutup. Wow, kalau gitu juga kau larang di daerah kami kau larang juga. Ada orang kayak gitu yang mentalnya. Ini bukan setuju selagi aku mantan Kristen. Orang-orang yang melakukan diskriminasi ini, orang-orang yang mengikuti tentang ajaran Bible. Orang-orang yang tidak melakukan demikian itu oknum. Bangsal, tapi banyak yang tidak melakukan demikian, berarti banyak oknumnya. Nah, kenapa? Jangan kamu menyangka Yesus datang ke dunia ini bawa damai. Ketika ada orang-orang Kristen yang mengikuti tentang pemberontakan, penganiayaan, penjajahan, itu sesungguhnya mengikuti isi Bible. Datang ke Indonesia ini menjajah agama apa menjajah Indonesia? Mengikuti apa perintah Yesus, Matius 10:34. Kabar, maksudmu Belanda datang menjajah Indonesia itu atas perintah Yesus atau perintah Ratu Belanda? Ya di gospel. Jadi Gaby. Gaby 3G itu apa? Gold, apa 3G? Glory and Gospel. Golden Gospel ya. Gold, Glory and Gospel. Ku tanya dulu kau, siapakah Rasul Batak? Rasul Batak namanya Iguer Ludwig Nommensen.
Ini misionaris Apa? Jerman. Kok kemana-mana kau? Bukan Gabriel? misionaris Belanda yang datang ke Tanah Batak itu Iguer IL Nomensen, rasul kami itu, rasul Batak, rasul orang Kristen. Rasul sekarang ya. semua itu. Rasul itu hanya ada di dalam Al-Quran, ajaran Nabi Muhammad. Rasul itu utusan Allah. Waduh. Jadi, Coba Rasul- di KBBI kau tengok lagi Rasul itu siapa? Rasul itu utusan Allah. Jadi kau batasi aku yang punya cakap, kau yang batas-batasi aku. Kau nggak pernah aku batasi. Di mana di Nomensen ada Rasul masalahnya, Gabriel? Jadi ngomong, coba jadi ngomong lagi. Kau bilang tadi kan penjajah itu disuruh oleh Yesus, bukan Yesus yang memerintahkan menjajah Indonesia, tapi Ratu Ajarannya Belanda. Gabriel, ajarannya. Ajaran ajaran menjajah itu adalah ajaran Dari Bible Matius 10:34. apa katanya? Coba. Apa kata Matius itu? Yesus datang ke dunia untuk membawa damai. Kalau membawa damai, jadi membawa apa? Kalau bukan membawa damai. Di sini lagi kau nggak ngerti ajaran Apa? Alkitab. Apa arti damai dulu? Makanya, Arti damai apa? karena kau masih Islam lah, nggak bisa kau menerjemahkan. Sal, dengar Gaby. Gab. Lanjut, Gab. Nah, Gimana? yang penjajah itu datang mencari rempah-rempah, bukan mau menyebarkan Injil. Tujuan utamanya itu mencari rempah-rempah, mencari lada, pala, dibawa ke Eropa. Di seluruh dunia pun mereka diserangnya, Thailand pun diserangnya, Filipina diserangnya, Malaysia diserangnya. Tetapi Udah. Sekarang siapa? 3G Sal. loh. Oke. Silakan Ya Sal. 3G lo. Datang ke Indonesia 3G. Glory, God dan Gospel. Kayak mana sih kamu nih? Pernah baca sejarah nggak nih? siapa kau benarkan siapa nama misionaris Belanda yang menyebarkan Injil ke Indonesia? Rafflesia Arnoldi. Rafflesia itu nama bunga bangkainya itu. Yang menjadi Gaby. misalnya apa? Sekarang gini. Sekarang enggak, pertanyaannya jangan gitu, Gaby. Pertanyaan jangan gitu pertanyaannya. Bukan siapa nama misionaris, bukan gitu. Berapa banyak Indonesia ini yang sudah jadi Kristen saat itu? Yang mengkristenkan kami ini bukan, dengar Gaby, itu sudah diakui. Gold, Glory, and Gospel itu sudah diakui di buku-buku sejarah. Jadi Itu kau lihat gospel itu, sejarah. Gaby, gospel itu yang terakhir. Kau lihat di Gospel itu. Filipina kasih sekarang. dulu aku, kasih dulu aku Populasi orang ngomong. Kristen di sana. Gimana sih? Kan lo bilang Sekarang lu nanya siapa nama misionaris? Emang ada program misionaris kok? Ada nggak program misionaris? orang yang program Gabriel, gantian kalau bicara itu gantian, Gabriel. Ustaz Arif, silakan Ustaz Arif. Kalau berbicara masalah sejarah, histori itu kan, kita ketahui bahwa sekarang itu yang paling banyak basis Kristen itu kan di daerah timur kan gitu. Ya, secara historis dulu ketika Belanda dan VOC itu masuk ke mendarat di Maluku. Di Maluku itu kan ada dua kerajaan pada waktu itu, ada Ternate, ada Tidore. Iya kan di situ kan. Nah, kemudian diadu domba lah antara kedua kerajaan itu. Belanda berhasil mengadu domba, tetapi akhirnya adu domba itu tertium. Akhirnya kedua kerajaan ini bersatu. Maka ketika bersatu dua kerajaan, yaitu Ternate dan Tidore, itu kemudian orang-orang Belanda itu dihajar habis-habisan ya oleh pasukan di kerajaan Ternate dan Tidore itu, kemudian menyingkir, lari terbirit-birit tunggang langgang ke daerah timur. Baru kemudian di daerah timur itu menyebarkan agama Kristen. Nah, itu yang disebut dengan gospel. Iya kan? Itu ada di ajaranmu, ada kerja rodi. Kemudian aku datang bukan hanya membawa damai tapi membawa pedang kan gitu kan. Coba kamu baca di ulangan berapa itu? Ulangan 20 ayat 11 kalau nggak salah. Coba baca, Gabriel. Apa di situ yang dikata? Gabriel. Makanya kemudian ketika sampai di Indonesia, banyak masyarakat yang dikerjakan secara paksa atau istilahnya kerja rodi, tidak digaji, tidak dikasih makan, akhirnya banyak yang mati kelaparan. Ribuan itu Bentar. jejak historisnya itu masih ada di museum, banyak di situ. Ayo, Ustaz Arif, ulangan mohon 20 maaf. ayat 11. Yuk, Mohon maaf, bentar. ulangan 20 ayat 11, baca dulu. Ini Gaby bentar Gaby. Teman-teman komen kondusif ya, kondusif teman-teman. Jadi mulai sekarang belajar komen yang baik-baik. Maksudnya kita
tidak boleh mencela, memaki yang terlalu gimana gitu loh. Bercanda nggak apa-apa, tapi nggak boleh lah mencela-cela kayak gimana. Biarkan mereka dengan ajaran kasihnya gitu ya. Itu semakin membuktikan kebenaran Al-Quran surat Ali Imran 118 sampai 120. Silakan Ustadz Arif. Gaby, silakan. Jadi iya, saya juga ini ingin menjawab salah satu komentar ini. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Betul. Saya acungin jempol Anda ya. Jadi Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang tidak mempunyai tulang belakang atau tulang ekor ya. Jadi benar. Yang tidak kelihatan itu sama dengan Tuhannya umat Islam, sama-sama tidak kelihatan. La tudrikul absor, ya, wala tudrikul absor, kan itu kan, tidak, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Sama dengan ajaran Yesus bahwa Bapaklah yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Itu Tuhan yang benar memang. Tepuk tangan. Bukan tulang yang mempunyai ekor, yang punya ini tulang-tulang ekor atau tulang belakang. Bukan, itu bukan Tuhan. Lanjut. Oke, Ini Ari, oke. Aku senang mendengar ucapanmu. Kau berkata bahwa Tuhannya orang Yahudi atau sesembahannya orang Yahudi adalah sesembahan yang sama dengan sesembahannya umat Islam. Betul, benar Arif? Oke, betul. Itu kata Yesus. Betul. Bukan hanya begini, biar lebih spesifik lagi, hanya saja di kitab perjanjian lama di Israel namanya Elohim, tetapi di Arab namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada hakikatnya ini pada hakikatnya ini adalah entitas yang sama, benar? Silakan lanjut dulu, katanya. Oke, benar. Sudah. Benarkan dulu biar masuk aku ke pembuktian. Iya, sebelum saya jawab, coba tunjukkan. Benarkah bahwa kau mencela-menceli, jawab dengan tegas. Makanya sebelum saya jawab, biar jawaban saya ini sinkron dengan pertanyaanmu, coba sebutkan siapa Tuhannya Bani Israel. Namanya, proper name-nya. Bani Israel di perjanjian lama dia memperkenalkan diri dengan nama Hashem, ada Yahweh, ada juga Elohim. Oke, silakan. Banyak kali. Yang benar yang mana? Pilih salah satu. Kalau umat Islam sudah jawabnya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Hashem, Adonai, Elohim, Yotefafe itu gelar sebutan yang baik. Yaitu kalau dalam Islam Asmaul Husna, ada El Gibor, di Islam Al Jabbar, sama itu. Ada yang maha tinggi dan maha suci di Islam Subhanahu wa Ta'ala. Esensinya sama kan? Boleh kubuktikan ucapanmu? Coba sekarang, jangan gitu. Ya, saya balik nanya. Coba, apakah Yahudi itu Tuhannya Yahudi, Tuhannya Musa adalah Yesus? Sebentar. Orang Yahudi waduh. Iya, aku jawab. Jawabannya mereka tidak mengaku sebagai Tuhannya. Selesai. Ya sudah, kelar itu sudah. Berarti Tuhannya Bani Israel tidak mempunyai tulang ekor, tidak mempunyai tulang belakang, bukan manusia. Giliranku. Iya, tenanglah dibonceng. Kan? Sekarang giliranku. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan ucapan. Contoh nih, aku kan berucap begini. Yesus, Tuhannya orang Israel adalah Tuhanku, Tuhannya Gabriel. Sesembahan orang Israel adalah sesembahanku, dan aku akan berdoa kepada Tuhannya Israel. Sekalipun aku tidak akan mengucapkan nama Yesus, nama Tuhan Israel itu Elohim Yahweh itu, dan akan kubuktikan kepada kalian. Bukan, kalau Elohim itu Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Yahudi. Kalau Kristen Yesus memang Yahudi, bukan Kristen. Waduh, gimana kau Gabriel? Sabar, biar kutunjukkan samamu sebuah pembuktian nyata langsung, bukan cakap-cakap. Aku akan berdoa sekarang gini, aku akan berdoa. Ya Elohim, ya Yahweh, Hashem, Tuhannya orang Yahudi, Engkau adalah Tuhanku. Ampunilah dosa. Itu kan Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen kan Yesus, Gabriel. Biar dengarkan dulu doaku ini, betapa aku tanggung jawab dengan ucapanku. Berarti tengah berdoa kau. Lu gimana sih? Gabriel, kamu kan tadi sudah bilang bahwa Tuhanmu Yesus. Ya sudah, Yesus saja. Jangan kemudian mengambil Tuhannya orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu tidak pernah menuhankan manusia yang punya tulang belakang.
Giliranmu, tenang dulu nanti. Aku mengatakan, sabar. Aku mengatakan Tuhan Yesus Kristus adalah Elohim yang mengambil rupa insan dan Oh tidak, kata Yesus tidak seperti itu. Yesus tidak pernah bilang bahwa aku adalah inkarnasi dari itu Elohim. Tidak, coba tunjukkan kalau ada. Sabar. Tunjukkan kalau ada. Adanya yang menjelma itu ajaran pagan itu. Sama dengan ketika di KPR itu dijelaskan, dewa-dewa turun ke bumi dan kemudian menjadi manusia. Itu ajaran pagan itu. Itu ajaran pagan, masih giliranku. Iya, masih giliranku, tenang kau. Iya, makanya saya bantah, saya potong, saya koreksi dulu. Sebentar, saya koreksi bahwa Tuhannya Yahudi itu tidak pernah menjelma. Kita dari tadi kondusif kan? Silakan sadari. Gaby mute dulu, Gaby. Iya, makanya saya bilang, makanya saya potong, saya interupsi ke Gabriel ini, ya bahwa Tuhannya orang Yahudi tidak pernah menjelma sebagai manusia. Yang menjelma inkarnasi sebagai manusia itu adalah ajaran pagan dewa. Dewa-dewa telah turun. Nanti kita akan waduh, gimana ini? Gimana? Sebentar dulu, saya belum selesai berdarah sini. Sebentar. Gaby. Ustaz Arif, gimana kalau kita kasih Gaby ngomong dulu? Oke, Gaby, mulai sekarang. Silakan. Ya. Silakan. Tetapi bisa saya interupsi nanti, bisa saya potong ketika pernyataan dia itu keliru. Ayo. Coba. Sekarang kita masuk ke ranah pembuktian. Sebentar dulu, Gabriel. Kamu kan sudah menjawab ketika ditanya tadi Tuhanmu siapa? Yesus. Jadi ketika kau sudah mengucapkan kata Yesus, jangan mengambil Tuhannya umat Yahudi. Sabar. Aku tidak melarangmu. Sepakat dulu. Kau bebas bernarasi, aku juga bebas bernarasi. Jangan kau halangi aku. Tenang aja kau di situ dulu. Iya. Bagaimana saya ketika ditanya siapa Tuhanmu, saya jawab Allah. Maka saya tidak akan merubah Tuhan saya. Sama dengan kamu ketika saya tanya siapa Tuhanmu, Gabriel? Yesus. Ya sudah, Yesus. Karena Yesus tidak pernah ngomong bahwa saya adalah inkarnasi dari Elohim. Tidak pernah seperti itu. Itu ajaran pagan. Poinnya ada dapat Ustaz Arif. Kalau dia mengatakan Tuhan dia tidak Yesus, berarti dia nggak Kristen lagi. Udah biarkan dia ngomong Ustaz Arif. Kalau dia ngaku Yesus, betul. Izinkan aku menyelesaikan narasiku. Betapa kami ini orang pembuktian. Aku membuktikan dengan lidahku sendiri bahwa aku mengakui Tuhannya orang Yahudi itu adalah Tuhanku. Dan itu masalahnya orang Yahudi itu tidak mengakui kalau Yesus Tuhannya. Kenapa sih kau yang makan jengkol apanya kau yang kan gitu kan? Masalahnya orang Yahudi mulai dari dulu sampai sekarang tidak pernah mengakui bahwa Yesus itu Tuhannya orang Yahudi, Gabriel. Paham kan di sini? Makanya Anda itu harus konsisten. Ketika Tuhanmu itu Yesus, jangan bawa-bawa Tuhannya Yahudi. Gitu kalau mau berdiskusi dengan bagus. Ayo, silakan Anda paparkan, jual nama Yesus. Jangan menjual Tuhannya orang Yahudi. Kau jangan kritik yang akan aku tidak masuk ranah Tuhanmu. Kenapa kau larang-larang aku aku juga tidak melarang kau mengatakan Tuhan orang Yahudi Tuhanmu. Tapi jangan larang aku berkata Tuhannya orang Yahudi Tuhanku, sama seperti aku nggak melarangmu. Kenapa kau larang aku padahal kau nggak melarang? Tuhannya umat Islam Allah. Sebentar, Tuhannya umat Islam Allah. Tuhannya umat Kristen Yesus. Kan gitu kan? Sepakat? Sepakat dulu. Ya. Iya, sepakat kan Tuhanmu Yesus? Sepakat. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Tuhannya orang Yahudi adalah yang masih mencela-mencela ini. Jangan begini, sebentar aku dulu ya. Ketika kau berkata, sebentar, Tuhannya Yahudi Yesus bukan. Apologet ini suka kali motong dan nggak memberikan lawan debatnya menyelesaikan narasinya. Kenapa kalian memotong? Kan kita sepakat dulu, Gabriel. Tuhannya Kristen, ya Tuhannya Kristen Yesus. Biar izinkanlah aku menyelesaikan narasiku. Kenapa kau nggak kasih aku ruang? Kan kita sepakat dulu. Kalau sudah sepakat, baru kita lanjut. Betul nggak? Kenapa kau membawaku pada ranah pemikiran? Tadi kau bilang sama aku kan, kau yang berkata bahwa Tuhannya orang Yahudi adalah Tuhannya umat Islam. Aku nggak larang itu, kau mengambil Tuhan Yahudi itu jadi Tuhanmu, nggak aku larang kau. Tetapi jangan larang aku juga berkata bahwa Tuhan orang Yahudi itu juga adalah Tuhanku.
Kau katakan Tuhan Yahudi Tuhanmu, aku juga berkata Tuhan Yahudi Tuhanku, maka kita satu Tuhan pada hakikatnya. Jangan memframing seperti itu. Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya umat Islam itu esensinya sama. Dia punya sifat Asmaul Husna. Makanya kamu ketika ditanya Tuhannya Yahudi, mencela-menceli El Gibor, Elohim, Etefafi, Adonai. Yang benar Tuhan itu satu. Penyebutannya itu satu. Dengar Arif, Kalau masih ada sebutan-sebutan lain, itu bukan Tuhan, tapi sifat Tuhan di situ. Sama dengan yang saya contohkan. Di Yahudi ada El Gibor, di Islam itu ada Al Jabbar. Sama, itu sama pengertiannya. Di Yahudi ada Ar-Rohim, Ar-Roham. Di Islam ada Ar-Rohman, Ar-Rohim. Sama, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di Yahudi ada yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Di Islam juga ada Subhanahu wa ta'ala. Sekarang di Kristen, Tuhannya Kristen siapa? Aku ya, jangan potong aku. Waduh, sepakat dulu Gabriel. Tuhannya Kristen siapa? Anda jawab tadi Yesus. Ya sudah, kalau memang ada Yesus, berarti tidak ada Tuhan selain Yesus. Sepakat? Oke, berarti ada Tuhanmu kan Allah, Tuhannya orang Israel ada Elohim, ada Sepakat dulu. Tuhan saya umat Islam Allah, Tuhan Kristen Yesus. Sepakat? Tuhan. Oke, Tuhan, aku jawab kau, tenang. Tuhan Kristen ada, sabar. Kenapa kau menguasai lapangan begitu ketat? Enggak. Saya hanya ingin kita sepakat dulu. Kenapa kau jadi rejim di Komal? Siapa yang jadi rejim? Di mana ini? Ustaz Arif, mumpung penontonnya lagi banyak, kita dengarkan narasinya Gabriel. Ya, Ustaz Arif setuju ya? Begitu. Nah, aku nggak akan larang kau bernarasi, apapun ucapanmu adalah kebenaran menurutmu, dan aku nggak akan menyanggah itu. Kau berkata bahwa Tuhannya orang Yahudi itu adalah Tuhannya orang Islam. Hanya saja di Islam, di Arab namanya Allah, di Yahudi namanya Adonai lah ini ya, tapi dia entitas yang ngomong. Itu lu yang ngomong, Gaby. Udah, sekarang lu jelasin aja Tuhan lu siapa. Tadi kan lu tanya. Enggak, gini, gue berusaha fair ya, Gaby. Jadi lu jangan coba-coba mempelintir di sini. Tadi kan kamu tanya sama Ustadz Arif, Tuhannya orang. Ustadz Arif kan menjawab, ada yang typing, Tuhan yang benar adalah Tuhannya Bani Israel. Betul. Lalu Ustadz Arif menjawab dengan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Ada kesamaan, ada entitas. Memang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa menjelma menjadi manusia gitu. Ketika Ustadz Arif bertanya sama kamu, sekarang kamu jelaskan Tuhan kamu siapa. Mulai dari sekarang, jangan muter-muter. Tuhanku adalah Tuhannya orang Yahudi juga. Yesus itu sabar. Menurut kekristenan. Biarin Ustaz, biarin. Nah, menurut kekristenan kami, Yesus itu adalah penyataan Allah yang ada di Perjanjian Lama, mengambil rupa. Bentar dulu, coba kamu mulai terbiasa memanggil Elohim kayak atau Tuhan kayak atau Theos kayak gitu. Kalau Allah itu jelas Tuhannya umat Islam. Mandi dulu lah, Saraya. Aku mau apa dulu? Gimana sih ini? Enggak, saya hanya mengingatkan. Biasakan manggil Tuhanmu itu jangan Allah, Elohim. Kalau memang kamu kemana? Turun, gak ada yang nurunin Ustadz Arif. Enggak, jadi aku tahu ternyata sekarang titik permasalahannya gitu. Jadi suka ada kan narasi bahwa orang Islam jangan bareng-bareng sama Yahudi lah menyerang Kristen. Enggak, kita nggak menyerang gitu. Justru kita sedang menjawab. Ketika ada oknum-oknum Kristen yang mengatakan bahwa kebenaran hanya dari Bani Israel gitu. Nabi-nabi hanya Bani Israel. Silakan aja orang mengklaim kayak gitu. Betul nggak Ustadz? Kita juga punya bukti, kita juga punya dalil gitu. Kita meyakini, kita punya kitab suci, kita punya pedoman Al-Quran, wahyu. Sekali lagi, Al-Quran itu bukan buku sejarah, bukan hasil penelitian, bukan disertasi seorang doktor atau penemuan seorang profesor, no. Makanya kenapa Rasulullah itu dinamakan Nabi yang umi? Bagaimana mungkin seorang Muhammad bisa tahu semua kisah-kisah terdahulu, sementara kalian mengatakan Nabi mencontek kitab-kitab terdahulu? Dari mana contekannya?
Justru semakin kalian menghujat Islam, semakin kalian menghujat Nabi kami membuktikan kebenaran Al-Quran. Silakan Ustaz. Iya, lanjut aja Sal. Lanjut. Ini Tanya nggak itu ada gak lagi lagi. Kalau dikatakan apa menyatakan sifat Allah, sifat Tuhannya tadi dari perjanjian lama, inilah analogi bodoh nih memang. Kenapa bilang nggak mungkin lah Tuhan itu membagikan apa, menjadikan diri dia, menjadikan kekuasaannya jadi manusia gitu. Kenapa? Apakah Tuhan nggak mampu di waktu sebelum datangnya Yesus? Kan jadi pertanyaannya gitu kan. Kenapa nggak di zaman-zaman dahulu aja yang lebih kejam kejahatannya kayak Nabi Lut? Kenapa nggak di situ aja Tuhan turun jadi manusia? Kalau memang mengatasnamakan tentang kebebasan, kenapa harus di zaman Yesus gitu? Enggak, itu kan nubuatannya. Di mana nubuatannya Tuhan jadi manusia? Ada aja. Yang menuliskan juga perjanjian lama itu kan manusia. Enggak, ini pernyataan Gabriel. Pernyataannya Gabriel, bukan pernyataan Gabriel. Gabriel ada artinya Gabriel. Canda ya Gaby, canda. Nggak apa-apa lah, emang Gaby emang selalu kayak gitu, lucu dia. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, biarin aja. Ya Temen itulah. kok deh tadi, Kak. Mungkin dialihkan dia tadi, yang dilarikan dia tadi tentang apa, ajaran kasih katanya. Dia itu bentuk tadi yang tentang masalah Matius 12 tadi. Kan di situ ada dia mengatakan ibu dan saudaramu menemui engkau. Seharusnya keluar dong, dia kan pengajar di situ, dia kan sebagai rabi, sebagai guru. Kok dia mengatakan apa namanya, kalian inilah sebagai saudara-saudaraku? Kan di situ dia nggak tahu, guru, ada ibumu datang cari kamu tuh, berusaha masuk. Kok nggak dia bilang sebentar ya aku ketemu ibuku? Ini kan konsep yang baik tentang pengajaran gitu. Gimana ketika mereka mengajarkan sesuatu terus ibunya nanya nih, bapaknya meninggal, ibunya cari-cari dia ketika dia berkhutbah, apa katanya? Kamu diam di sana, keluargaku adalah orang-orang di sini. Kan kurang ajar anak kayak gitu kalau datang ibunya lagi ngajar. Makanya dalam Islam, ketika ada sahabat, ketika ada ini ustadz sedang berdakwah, ditelepon ibunya, dibilang dia stop. Kan ada itu kan saya tuh kemarin lagi viral, dijauhkan mic-nya, ditelepon ini, diangkat telepon ibunya. Itu namanya bentuk apa? Menghargai orang tua kan? Di situ bisa diambil contoh. Kalau itu bisa nggak diambil contoh tadi? Nggak bisa. Berarti bukan suri teladan yang baik. Ajaran kasih juga. Di mana suri teladan yang baik? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Sementara ketika mereka dizolimi, ketika mereka dilempar batu, rumahnya langsung apa katanya? Woi, 30 jaket para sweater anak-anak tebal tipis, langsung aja gitu kayak jualan. Mana ada kayak gitu? Enggak, Sal, Ustadz Arif, aku tuh karena Kristologi aku kan dasar banget ya, jadi aku nggak tahu banyak gitu tentang Bible gitu. Tapi yang aku tahu di dalam Al-Quran itu bahwa Nabi Isa tidak seperti itu gitu, ya kan? Nah ini si Daniel nih, Muhammad diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Itu aja yang digoreng-goreng, heran gak move on ya. Saya jawab di dalam Bible juga ada Allah Israel kan gitu kan, Allah Israel kan. Apakah hanya di kawasan Israel saja? Jadi kalau kemudian di dalam Al-Quran itu bukan Tuhan negeri Mekah, Tuhan rumah ini gitu aja, tidak ada kata Mekah di situ. Ya tapi rujukannya tetap ke Baitullah, karena apa? Baitullah itu adalah tanah yang disucikan, tanah yang diberkati, bukan bangunannya, bukan kotak-kotaknya. Seandainya ada pengeboman, misalnya ada perang, kemudian hancur, itu tetap kiblat kiblat umat Islam itu tetap ke arah Mekah, karena tanahnya yang diberkati, bukan bangunannya. Tinggal dibangun lagi kalau misalnya hancur. Itu merujuk kepada itu aja, dipikir roten-roten ini Mekah itu merujuk kepada apa namanya, bangunan yang di tempat suci itu, tempat orang tawaf itu, dipikirin roten-roten ini memang bunggul, memang roten. Yang sudah di situ kan sudah alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nabi Muhammad pun juga diutus untuk semua manusia. Nabi Muhammad itu bukan hanya kepada terbatas pada suku. Ibarat gini ya, Nabi Muhammad itu sama dengan presiden gitu. Kalau Yesus hanya sebatas RW, mohon maaf. Atau Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Israel, wa rasulan ila Bani Israel, kan gitu kan.
Dia adalah Rasul utusan hanya kepada Bani Israel, sama dengan di Bibelnya. Tetapi kalau Nabi Muhammad maka Muhammad dan aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin, bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah ayah atau bapak dari seorang laki-laki. Ini maksudnya tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu bahwa Zaid itu adalah anaknya Nabi Muhammad. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, melainkan dia adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Begitu. Ya. Ustaz Arif yang saya suka berpikir gitu. Terus saya tiba-tiba jadi ingat teman-teman Kristen kan selalu sangat memuja tanah yang diberkahi adalah Israel, ini Israel. Oke, dengan sangat percaya dirinya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Islam memang tidak diakui oleh kalian, Nabi Muhammad memang tidak diakui oleh kalian. Lalu kenapa kalian masih nggak percaya diri? Lalu kenapa kalian, kalau kalian sungguh sangat percaya diri dengan ajaran kalian, kenapa kalian masih memaki Nabi? Masih membaca-baca sirah nabawiyah, kemudian mencari-cari dengan niat mencari-cari kekurangan Nabi, kemudian kalian mengatakan hal-hal yang jelek dengan Nabi. Bukankah harusnya orang yang percaya diri itu percaya dengan ajarannya? Percaya diri gitu loh, confidence. Nggak perlu